Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis bersama untuk melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang berjudul Hijratul Muslimin ilal Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Ya, setelah sebelumnya kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan Baiat Aqabah yang kedua. Ya, dengan terjadinya Baiat Aqabah yang kedua ini merupakan awal dari terbukanya jalan atau pintu untuk hijrah kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Madinah. Di sini disebutkan oleh penulis, ba'da hadhil bai'ah, bai'atil aqabah ats-tsaniyah, setelah bai'at Aqabah yang kedua, bada'at hijratu 'ammatil muslimina ilal Madinah, maka dimulailah hijrah kaum muslimin secara umum, ya. Jadi secara besar-besaran ke kota Madinah. Bainama kana ba'du sahabah qad hajaru qablaha. Walaupun memang ada sebagian sahabat yang sudah hijrah ke Madinah sebelumnya. Bahkan sebelum terjadinya peristiwa Baiat Aqabah, itu sudah ada beberapa sahabat yang terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Nanti akan disebutkan namanya. Waqad uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar hijratil muslimin wa akhbarahum biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan, ya. Beliau diperlihatkan di dalam mimpi beliau diperlihatkan negeri tempat hijrahnya kaum muslimin. Ya, jadi sebelum terjadinya peristiwa hijrah, beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Ya, diperlihatkan gambaran negeri yang akan menjadi tempat hijrahnya kaum muslimin. Qala Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ra'aitu anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl. Aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku hijrah dari Makkah ke sebuah negeri yang di situ ditumbuhi pohon-pohon kurma. Dan memang Madinah itu banyak ditumbuhi dengan kebun-kebun kurma. Di sekelilingnya banyak terdapat kebun-kebun kurma. Fadhahaba wa halla aidhanni ila al-yamama aw hajar. Ya, awalnya Rasulullah SAW ketika diperlihatkan dalam mimpi beliau ini, beliau mengiranya awalnya negeri tempat hijrahnya kaum muslimin nanti adalah negeri Yamamah atau Hajar. Ya. Ini juga beberapa tempat yang ada di Jazirah Arab, ya, Yamamah atau Hajar, yang mana kedua tempat ini memang juga ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Akan tetapi ternyata negeri tersebut adalah negeri Madinah atau yang dahulu dikenal dengan nama Yathrib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, uritu dara hijratikum. Aku diperlihatkan di dalam mimpi gambaran negeri hijrah bagi kalian, ya, bagi kaum muslimin, berupa sabakhatan baina dhuhranai harratain,
berupa sebuah dataran yang berair. Oke. Dataran yang berair berarti memang subur dataran tersebut. Ya. Kota Madinah memang termasuk kota yang subur. Ya, jadi sebuah dataran yang digenangi oleh air, yang terletak antara dua gunung. Ya, terletak antara dua gunung. Ya, dan memang Madinah itu terletak di tengah-tengah dua gunung, ya, dihimpit oleh dua gunung. Maka kemudian Rasulullah pun fa imma an yakuna Hajar aw Yathrib, maka kemudian Rasulullah pun berpikir negeri tersebut antara Hajar ataukah Yathrib, ya. Dan ternyata negeri yang diperlihatkan kepada Rasulullah dalam mimpi tersebut adalah negeri Yathrib. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan siapa sahabat yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Nah, ini sebelum terjadinya peristiwa Baiat Aqobah. Ya, aja beberapa sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke kota Madinah. Maka disebutkan di sini wa awwalu man hajara Abu Salamah al-Makhzumi zauju Ummi Salamah. Sahabat yang pertama kali hijrah ke kota Madinah itu adalah Abu Salamah al-Makhzumi. Ya, Abu Salamah al-Makhzumi ini merupakan suami pertama dari Ummu Salamah yang nanti akan menjadi istri Rasulullah nantinya. Ya. Karena Abu Salamah ini nanti beliau akan wafat setelah peristiwa perang Uhud. Ya. Jadi setelah peristiwa perang Uhud beliau mengalami luka yang parah, kemudian beliau meninggal dunia setelah berakhirnya perang Uhud. Nah, kemudian nanti Ummu Salamah menjanda dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sahabat yang pertama kali hijrah ke Madinah itu adalah Abu Salamah al-Makhzumi, ya. Suami pertama dari Ummu Salamah. Kharaja ma'a zaujatihi wa banihi. Yang awalnya beliau ini hendak keluar hijrah ke Madinah bersama dengan istrinya Ummu Salamah dan juga anak laki-lakinya yaitu Salamah. Famana'aha qaumuha minhu, tapi kemudian dihalang-halangi oleh kaumnya. Ya, dihalang-halangi oleh kaum yang masih di atas kesyirikan. Wantaza'a alu Abi Salamah waladahu minha, bahkan keluarganya Abu Salamah itu merebut putranya dari istrinya, ya, merebut Salamah dari istrinya. Jadi direbut supaya tidak diajak hijrah ke Madinah. Maka karena Ummu Salamah tidak bisa berpisah dengan anaknya, maka akhirnya kemudian Abu Salamah pun terlebih dahulu hijrah sendirian ke Madinah, meninggalkan istri dan anaknya. Maka fantalaqa Abu Salamah wahdahu ilal Madinah, maka akhirnya Abu Salamah pun beliau hijrah terlebih dahulu sendirian. Ya, beliau terlebih dahulu hijrah sendiri, meninggalkan istri dan anaknya ke kota Madinah. Wa dzalika qabla bai'atil Aqabah binahwi sanatin, dan ini terjadi sekitar 1 tahun sebelum peristiwa Bai'at Aqabah. Jadi sebelum terjadi peristiwa Bai'at Aqabah, Abu Salamah sudah hijrah terlebih dahulu ke kota Madinah. Kemudian thumma atlaqu zaujatahu ba'da nahwi sanatin falahiqat bihi. Kemudian 1 tahun setelahnya, ya sekitar 1 tahun setelah hijrahnya Abu Salamah ke kota Madinah, Ummu Salamah pun akhirnya dilepas oleh keluarganya. Dan akhirnya Ummu Salamah pun menyusul suaminya Abu Salamah hijrah ke kota Madinah. Kemudian wahajara ba'da Abi Salamah Amir ibnu Rabi'ah wa zaujatuhu Laila bintu Abi Hathmah. Kemudian setelah Abu Salamah hijrah ke Madinah, begitu pula Ummu Salamah hijrah ke Madinah. Setelahnya juga hijrah ke Madinah sahabat bernama Amir ibnu Rabi'ah dan istri beliau bernama Laila bintu Abi Hathmah. Kemudian setelahnya juga hijrah ke kota Madinah Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Yang kita kenal beliau adalah salah satu siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa beliau? Salah satu muadzin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Yang beliau seorang yang buta. Ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini beliau buta. Akan tapi menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Bilal ibnu Rabah. Falamma tammat li bai'ah tataba'al muslimuna fil hijrah. Nah, setelah terjadi bai'at, barulah kemudian kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Jadi yang mengawali tadi Abu Salamah bersama Ummu Salamah. Ya, Abu Salamah dulu, kemudian disusul oleh Ummu Salamah. Kemudian Amir ibnu Rabi'ah dan istri beliau Laila bintu Abi Hathmah. Kemudian menyusul setelahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan setelahnya kemudian setelah peristiwa bai'at Aqabah, maka setelahnya berbondong-bondong kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Wa kanu yatasallaluna khifyatan wa khasyata Quraisy. Dan ketika itu kaum muslimin mereka hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Khawatir nanti akan dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Ya, maka mereka menyusun strategi untuk bisa hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Hatta hajara Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab beliau hijrah fa kharaja alanan, dan beliau hijrah dengan terang-terangan. Ya, orang Umar beda. Ya, beliau terang-terangan hijrahnya. Bahkan beliau menantang orang-orang Quraisy, ya. Wa tahadda Quraisyan falam yajtari ahadun 'alal wuquf fi wajhihi. Bahkan beliau menantang orang-orang Quraisy, siapa yang berani menghalanginya? Dan ternyata tidak ada satupun yang berani menghalangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Inilah keberanian seorang Umar bin Khattab. Ya. Kemudian waqadimal Madinah fi 20 minas sahabah, dan akhirnya Umar pun ikut hijrah bersama dengan 20 orang sahabat lainnya. Wa hajaral muslimuna kulluhum ilal Madinah, hingga akhirnya seluruh kaum muslimin yang ada di kota Makkah bisa hijrah ke kota Madinah. Wa raja'a ilaiha amatun man kana bi ardil Habasyah. Amatu man kana bi ardil Habasyah. Begitu pula menyusul hijrah ke kota Madinah para sahabat yang mereka hijrah ke Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah. Karena ada sebagian sahabat yang masih tinggal di negeri Habasyah, ya, di negeri Ethiopia. Di hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah. Lalu mendengar kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, maka mayoritas sahabat yang tinggal di negeri Habasyah ketika itu akhirnya menyusul hijrah ke Madinah. Maka walam yabqa bi Makkah minhum illa Abu Bakar wa Ali wa Suhaib wa Zaid ibn Harithah. Dan tidaklah tersisa di kota Mekkah ketika itu kecuali Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Suhaib, dan Zaid bin Harithah bersama Rasulullah SAW tentunya. Wa qalilun minal mustad'afin alladziina lam yaqdiru 'alal hijrah. Ini yang disebutkan tadi itu nama sahabat-sahabat yang terkenal, ya, walaupun ada sebagian lainnya yang tidak disebutkan tentunya. Dan juga yang masih tersisa di kota Makkah adalah sebagian kecil dari kaum muslimin yang mereka tidak mampu untuk hijrah, ya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, ya. Baik itu kemampuan materi, ya, untuk mencari perbekalan untuk menempuh perjalanan hijrah. Ini perjalanan yang berat tentunya, menempuh perjalanan lebih dari 400 km, ya, dari Mekah ke Madinah. Itu ditempuh dengan berjalan kaki atau menaiki hewan tunggangan. Ya, butuh waktu beberapa hari dan melewati medan yang tidak mudah, ya. Dan juga mungkin di antara mereka ada yang tidak mampu secara fisik, ya. Secara fisik tidak mampu untuk hijrah, maka mereka diberi udzur untuk tetap tinggal di kota Makkah. Kemudian watajahaza Abu Bakar lil hijrah. Kemudian
Sahabat Abu Bakar, beliau sudah bersiap-siap untuk ikut hijrah. Kemudian ternyata Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, ya, ketika melihat Abu Bakar sudah bersiap-siap untuk hijrah, ternyata Rasulullah SAW mencegah Abu Bakar, ya, mencegah Abu Bakar untuk hijrah terlebih dahulu. Ala rislika ya Abu Bakar, bersabarlah dulu engkau wahai Abu Bakar. Sungguhnya aku sedang menunggu untuk diizinkan hijrah. Ya, Rasulullah sedang menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau menunggu lampu hijau dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau bisa ikut hijrah bersama kaum muslimin. Maka di sini ada isyarat bahwasanya Rasulullah ingin hijrahnya nanti ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat lain yang beliau yang beliau cegah untuk hijrah kecuali hanya Abu Bakar. Ya, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang beliau inginkan untuk menemani beliau dalam hijrahnya. Ini jelas menunjukkan keutamaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi? Apakah engkau benar-benar menginginkannya wahai Rasulullah? Qala na'am. Iya. Maksudnya di sini Rasulullah benar-benar ingin hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian fahabisa Abu Bakar nafsahu alaihi liyashabahu. Maka Abu Bakar pun menahan diri untuk tidak hijrah, ya, untuk menunda hijrahnya agar beliau bisa menemani Rasulullah SAW dalam hijrahnya. Wa ala farahilataini kanata indahu waraqas samur istidadan lidzalik. Nah, kemudian sambil menunggu turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau Abu Bakar sudah bersiap-siap. Beliau mempersiapkan 2 hewan tunggangan, ya, 2 kendaraan, 2 hewan tunggangan yang beliau miliki yang nanti akan dipakai oleh beliau dan juga Nabi Muhammad. Beliau beri makan dengan makanan-makanan dari dedaunan pohon samur. Ya, mungkin ini sejenis pohon yang daun-daunnya itu bagus untuk hewan tunggangan, ya. Istidadan lidzalik, untuk persiapan hijrah, ya. Jadi sudah diberikan makanan-makanan yang itu nanti mungkin untuk bisa memperkuat fisik hewan tunggangan yang nanti yang digunakan untuk hijrah. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab berikutnya, Quraisyun fi darin nadwah wa qararuhum biqatlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita sudah sebutkan hampir seluruh kaum muslimin di kota Mekah sudah hijrah ke Madinah. Yang tersisa hanya beberapa orang saja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya Quraisy pun istilahnya kebakaran jenggot, ya. Mereka panik, ya. Bingung mereka. Ini gimana nih, kaum muslimin sudah banyak yang berhasil lolos dari kota Mekah. Mereka bisa dapat negeri yang aman, yang mereka bisa berlindung di sana. Yang mereka kemudian bisa menyebarkan Islam dari negeri tersebut. Maka di sini inilah yang terjadi, ya. Wajanna jununu Quraisy lamma ra'au annal muslimina wajadu dara hifdhin wa man'ah. Maka orang-orang Quraisy pun seakan-akan terserang penyakit gila mereka. Bingung mereka ini. Ya. Mereka panik ketika melihat kaum muslimin mendapati sebuah negeri yang itu bisa mereka gunakan untuk perlindungan, ya, negeri yang aman yang bisa melindungi mereka. Wa ra'au fi hijratihim wajtima'ihim bil Madinah khataran ala dinihim wa kiyanihim wa tijaratihim. Dan orang-orang Quraisy, ya, memandang bahwasanya hijrahnya kaum muslimin ini dan mereka bisa berkumpul di kota Madinah, maka ini benar-benar berbahaya. Ini mengancam agama mereka, mengancam eksistensi mereka, dan mengancam perniagaan mereka, ya, karena orang-orang Quraisy mereka sudah punya kebiasaan berbisnis dengan orang-orang Madinah, ya. Dalam urusan dagang, ya, mereka biasa berdagang, saling
melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang penduduk Madinah. Maka melihat kaum muslimin mereka bisa hijrah ke Madinah dan mereka disambut dengan baik di kota Madinah, maka orang-orang Quraisy pun mereka kebingungan. Fajtama'u fi darin nadwah, maka mereka pun berkumpul di Darun Nadwah. Ya, sebagaimana kita tahu Darun Nadwah ini ya seperti apa? Balai pertemuannya mereka orang-orang Quraisy. Ya, Darun Nadwah. Kalau sekarang bangunannya sudah tidak ada, Pak. Darun Nadwah, mereka berkumpul di Darun Nadwah sabaha yaumil khamis as-sadis wal ishrin min syahri Safar sanata arba'a ashrah minan nubuwah. Mereka berkumpul di Darun Nadwah di pagi hari di hari Kamis tanggal 26 Safar di tahun ke-14 kenabian. Jadi bulan Safar berarti di awal tahun ke-14 kenabian. Karena nanti Rasulullah SAW berhasil hijrah di bulan Rabiul Awal. Nah, kan sudah Safar, nanti sudah menjelang Rabiul Awal. Nanti di awal Rabiul Awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini di tanggal 26 Safar di tahun ke-14 kenabian, orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka bermusyawarah liyadrusu khittatan tufidu takhallus min hadzal khatar. Mereka berusaha untuk mencari jalan solusi bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini. Wa khasatan wa anna sahibad da'wah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi Makkah. Khususnya sang pemimpin dakwah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Makkah. Ini mereka masih memikirkan ini masih ada peluang untuk mencegah Muhammad supaya tidak ikut hijrah ke Madinah. Ya. Maka wa yakhsha an yakhruja minha fi 'ashiyatin aw duhaha. Nah, mereka khawatir nanti Muhammad ikut hijrah. Ya. Bisa lolos dari kota Makkah. Waqad hadara al-ijtima' wujuhun barizah min sadati Quraisy. Ya, ketika itu yang hadir di pertemuan tadi ya, wajah-wajah yang tidak asing dari para pemimpin Quraisy, ya seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, ya dan yang lainnya, Umayyah bin Khalaf dan yang lain. Bahkan di sini disebutkan wa hadarahu aidan iblis. Hadir juga di pertemuan tadi iblis laknatullah alaih. Iblis turun tangan sendiri berjamaah. Iblis langsung turun tangan, Pak ini. Ya. Iblis langsung turun tangan dia. Fi surati syaikhin jalilin min ahli Najd ba'da an ista'dzanahum. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki yang sudah tua, seorang syekh yang terkenal dari negeri Najd. Jadi dia menyamar menjadi seseorang yang itu terkenal dari wilayah Najd. Ya, seorang syekh yang dimuliakan. Ya, iblis sampai turun tangan sendiri dia. Ya, untuk berusaha menghalang-halangi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah iblis menyamar, kemudian dia meminta izin untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Maka waturihat al-qadiyah anil mujtamin, kemudian permasalahan pun disampaikan, ya dibahas permasalahan tadi di pertemuan tersebut. Faqala Abul Aswad, kemudian salah seorang tokoh Quraisy bernama Abul Aswad mengatakan, nukhrijuhu min ardina wa nuslihu amrana wa la nubali aina dhahab. Bagaimana kalau kita usir saja dia dari negeri kita? Ya biarkan Muhammad pergi, ya biarkan kita mengusir dia dari negeri kita. Kemudian kita memperbaiki perkara kita, memperbaiki keadaan kita, dan kita tidak perlu memikirkan kemana dia pergi. Ya, ini pendapatnya Abul Aswad. Kemudian qala Syekh An-Najdi, kemudian seorang syekh dari Najd tadi yang itu sebenarnya dia iblis yang menyamar, langsung menimpali dia. Ya, langsung memberikan tanggapan dari pendapatnya Abul Aswad tadi. Innakum tarawna husna hadithihi wa halawata mantiqihi wa ghalabatahu ala qulubi rijal.
Kalian kan sudah tahu sendiri bagaimana bagusnya ucapan orang ini, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Bagaimana dia sangat pintar untuk berucap, mengajak orang lain dengan ucapannya, dan dia bisa mempengaruhi banyak manusia. Fa idza kharaja fala gharwa an yahulla ala hayyin min al-arab fadajtami'u hawlahu al-jumu' fayata'ukum bihim fi biladikum thumma yaf'alu bikum ma arada. Maka tidaklah heran nanti kalau kalian mengusirnya dari negeri ini, kemudian dia bebas untuk menyebarkan dakwahnya di luar sana, kemudian dia pun mendapatkan banyak pengikut, dan akhirnya dia pun akan menyerang kalian dan akan melakukan apa yang dia inginkan terhadap kalian. Ya. Maka iblis ini mencoba mengarahkan orang-orang kafir Quraisy untuk menyepakati kesepakatan yang paling buruk, ya, atau rencana yang paling buruk nanti yang akan disebutkan, dan nanti rencana tersebut akan dipaparkan oleh yang tidak asing lagi namanya, yaitu Abu Jahal. Maka kemudian iblis tadi mengatakan, pikirkan pendapat yang lain, ya, ajukan pendapat yang lain, ya, jangan pendapat yang ini, jangan cara ini, ya. Kemudian qala Abul Bakhtari, kemudian salah seorang tokoh Quraisy bernama Abul Bakhtari, dia ikut memberikan pendapatnya. Ihsibuhu wa aghliqu alaihi albab, ya, penjarakanlah dia, kemudian kuncilah dia, hatta yudrikahu ma adrakahu asy-syu'ara qablahu minal maut, sampai dia menjumpai kematiannya sebagaimana para penyair-penyair lain yang pernah kita perlakukan seperti itu, ya. Jadi ada pendapat kedua, yaitu pendapatnya Abul Bakhtari tadi. Dia berpendapat biarkan Muhammad dikurung, ya, dipenjara sampai mati. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ditimpali lagi oleh iblis tadi. Iblis tadi mengatakan, demi Allah, ya, dia bersumpah dengan Allah, wallahi la in habistumuhu la yakhrujanna amrahu ila ashabihi. Kalau kalian memenjarakannya, maka nanti beritanya akan sampai kepada para sahabatnya. Wa hum yufaddilunahu 'alal aba wal abna. Sedangkan kita tahu bahwasanya para sahabatnya lebih mengedepankan dia dibandingkan bapak-bapak mereka sendiri, dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Fausyaku an yathibu alaikum, maka nanti dikhawatirkan mereka akan menyerang kalian. Wa yanzi'uhu minkum, dan akan membebaskan dia dari kalian. Tsumma yukathirukum bihi, kemudian mereka pun akhirnya bisa menyaingi jumlah kalian, hatta yaghlibu ala amrikum, hingga akhirnya mereka pun bisa mengalahkan kalian. Fanzuru fi ghairi hadzal, maka carilah pendapat yang lain. Ya, ini iblis mengatakan seperti itu. Maka qalat taghiyah Abu Jahal, sampai akhirnya Abu Jahal, orang yang paling zalim yang hadir ketika itu, ya, tokoh Quraisy yang paling zalim yang kita tahu bagaimana kejahatannya, Abu Jahal pun akhirnya mengatakan, innali fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'du. Saya punya pendapat, dan saya kira kalian semua akan setuju dengan pendapat saya. Ya. Apa pendapat dia di sini? Disebutkan, nakhudhu min kulli qabilatin fatan syaban jalidan nasiban wasitan fina. Ya, kita pilih dari setiap kabilah kita ini seorang pemuda yang kuat fisiknya, yang dia punya nasab yang tinggi, dan dia termasuk memiliki kedudukan yang netral, tengah-tengah di antara kita. Ya. Wa nu'ti kullan minhum saifan sariman, kemudian kita berikan tiap-tiap dari pemuda tadi sebuah pedang yang tajam. Tsumma ya'bidu ilaihi wa yadribuhu darbata rajulin wahid. Kemudian mereka bisa pergi menangkap dan membunuh Muhammad secara serentak, ya, membantai bersama-sama Muhammad lalu membunuhnya. Fayaqtuluhu fayaftariqu damuhu fil qabail, hingga mereka bisa membunuh Muhammad, kemudian akhirnya darahnya pun terpencar-pencar di berbagai kabilah. Artinya yang bertanggung jawab atas kematiannya nanti tidak hanya satu kabilah, tapi banyak kabilah dari kabilah-kabilah orang-orang Quraisy.
Ya, ini ide jahat Abu Jahal. Fala yaqdiru Banu Abdi Manaf ala harbi Quraisy kullihim. Maka akhirnya kabilah Abdu Manaf pun, ya kabilahnya Nabi Muhammad, Abdu Manaf. Maka nanti Bani Abdu Manaf mereka gak akan bisa memerangi kita semua kan? Gak akan bisa memerangi kita semua. Itu katanya Abu Jahal. Gak akan bisa memerangi seluruh kabilah Quraisy sekaligus. Fayardawna biddiyah fanutiyah lahum. Maka akhirnya mereka pun ridho untuk dibayar, cukup dengan dibayar diyat, dibayar tebusan. Ya. Itu tebusan atas kematian atau terbunuhnya seorang di antara mereka. Jadi diyat ini sudah ada di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu, dan itu ditetapkan dalam Islam hingga saat ini. Ya. Jadi diyat untuk pembunuhan itu 100 ekor unta. Ya, jadi kalau keluarga yang dibunuh, keluarga korban yang dibunuh tadi, kalau dia ridho, rela untuk tidak ditegakkan kisos, jadi pilihan yang pertama kisos, yaitu hukuman mati bagi pelakunya. Ini menurut hukum syariat seperti itu. Kalau keluarga korban itu rela untuk tidak ditegakkan kisos, maka mereka bisa menuntut diyat, pembayaran diyat. Ya, jadi pelakunya membayarkan diyat kepada pihak keluarga korban sejumlah 100 ekor unta. Ya, satu ekor unta itu sekitar 40 juta harganya. Jadi sekitar berapa, Pak? 4 miliar. Gitu. Kalau di Indonesia pembunuhan itu dendanya ada, kalau ada denda itu berapa, Pak, kira-kira? Nggak sampai segitu kayaknya ya. Kalau seandainya kan ada beberapa kadang pilihan pidana itu kan penjara berapa tahun atau denda maksimal berapa gitu ya. Kalau dalam Islam seperti ini, ya hukum Islam seperti ini. Ya maka mereka ridho dengan diyat, maka kita berikan diyat kepada mereka, selesai perkaranya. Ya ini rencana jahatnya Abu Jahal seperti ini. Malaqala Syekh An-Najdi, maka iblis tadi yang menyamar sebagai syekh tadi, dia pun setuju dengan pendapat tadi. Maka dia mengatakan al-qaul maqala rajul, ini baru pendapatnya laki-laki yang jantan. Ya, ini baru pendapatnya seorang laki-laki. Hadzal ra'yul ladzi la ara ghairah. Ini pendapat yang lain daripada yang lain. Iblis langsung senang dia. Ya, karena ini tentunya rencana yang paling jahat yang dikemukakan tadi dalam pertemuan tersebut. Maka kemudian wa aqarra al-mujtami'un hadzal ra'ya, maka kemudian pertemuan tadi pun semua yang hadir mereka menyepakati keputusan tersebut, menyepakati pendapatnya Abu Jahal tadi. Wan faddu wa akhadhu yasta'idduna wa yurattibuna anfusahum litanfidhi hadzal qarar. Kemudian mereka pun bubar dan mereka setelah itu mereka bersiap-siap untuk melaksanakan rencana jahat mereka tadi. Baik. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu bab lagi, ini kaitannya dengan rencana atau makar jahat orang-orang Quraisy tadi. Bab berikutnya bab tentang baina tadbiri Quraisy wa tadbirillahi subhanahu wa ta'ala. Antara makar orang-orang Quraisy dan makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hendak berbuat makar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah lah tentunya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Sifat makar ini hanya boleh kita tetapkan bagi Allah terkait dengan membalas makar yang dilakukan oleh hambanya. Tapi tidak boleh kita menetapkan sifat makar secara asal bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena ada kekurangan di sini. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala suka berbuat makar, berarti Allah zalim kepada para hambanya. Ya, maka tidak boleh kita tetapkan sifat makar bagi Allah kecuali ketika Allah membalas makar para hambanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Maka akhirnya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, singkatnya setelah terjadi pertemuan tadi, ada kesepakatan di antara orang-orang Quraisy dan mereka pintar menyembunyikan niat buruk mereka. Jadi setelahnya beberapa hari setelahnya mereka biasa seperti menjalani aktivitas mereka dengan biasa. Ya, mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Seakan-akan tidak ada rencana jahat yang hendak mereka lakukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu beliau pun diberikan izin untuk hijrah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin
kepada beliau untuk menyusul hijrah ke kota Madinah. Ya, karena ini sudah ada rencana yang sangat buruk dari orang-orang Quraisy hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kemudian Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya kemudian Jibril memberitahukan bahwasanya beliau telah diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan kemudian malaikat Jibril pun juga menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah ke Madinah. Ya. Di antaranya dikatakan oleh Jibril, janganlah engkau tidur pada malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau tiduri. Ya. Karena di malam itu nanti mereka, para pemuda yang yang dipilih oleh orang-orang Quraisy tadi, mereka akan melakukan rencana jahat mereka. Ya, maka akhirnya di malam itu yang Rasulullah SAW biasa tidur di tempat tidur beliau, akhirnya beliau tidur di tempat lain. Dan yang tidur di tempat tidur beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau. Dan Rasulullah mengatakan kepada Ali, memastikan bahwasanya Ali tidak akan ditimpa satupun keburukan. Ya, maka akhirnya Ali pun menggantikan posisi Rasulullah. Beliau tidur di kasur yang biasa digunakan untuk tidur Rasulullah SAW dengan berselimut, ya, dengan menutupi tubuh beliau dengan selimut, sehingga tidak tahu orang-orang Quraisy tadi, para pemuda Quraisy tadi, bahwasanya yang tidur ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika di malam hari akhirnya mereka ternyata benar. Ya, mereka mereka datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Mereka menyelinap, mereka mengawasi, mereka mengelilingi rumah beliau, dan mereka melihat ke arah tempat tidur Rasulullah, dan di sana mereka dapati ada orang yang tidur di situ. Dan mereka langsung mengira bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad. Dan mereka sudah senang-senang, ya. Mereka sudah merasa bahwasanya rencana mereka akan berhasil. Nah, dan mereka menunggu, karena kebiasaan Rasulullah, beliau tidur di awal malam setelah sholat isya, kemudian di tengah malam beliau bangun, kemudian beliau menuju Masjidil Haram untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail. Nah, mereka menunggu sampai nanti Rasulullah bangun di malam hari, di tengah malam, kemudian keluar menuju Masjidil Haram. Itu yang mereka tunggu-tunggu saat-saat itu. Maka mereka menunggu di situ. Ya. Nah, mereka kira bahwasannya yang tidur itu adalah Rasulullah SAW. Padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan Rasulullah SAW, beliau sudah mempersiapkan untuk berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau sudah mempersiapkan kendaraan, kemudian mempersiapkan segala perbekalan yang akan dibutuhkan, dan juga beliau menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraiqat Al-Laythi, yang dia ketika itu di atas agama kesyirikan, ya, masih di atas agama kesyirikan, akan tapi dia orang yang bisa dipercaya. Abdullah bin Uraiqat ini yang akan menjadi penunjuk jalan bagi Rasulullah dan Abu Bakar selama hijrahnya ke Madinah. Ya, dan keduanya, yaitu Rasulullah dan Abdullah bin Uraiqat, keduanya sudah melakukan perjanjian nanti bertemu di Jabal Thur 3 hari kemudian. Ya, 3 hari setelah peristiwa ini nanti mereka akan bertemu di Jabal Thur, di Gunung Thur, di Gua Thur nanti, ya, di tempat di mana nanti Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi selama beberapa hari sebelum nanti berangkat ke kota Madinah. Baik. Bagaimana nanti hasil dari rencana jahat orang-orang kafir Quraisy, dan bagaimanakah nanti kisah perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas di sini penulis mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan makar, melakukan tipu daya terhadapmu untuk menangkapmu atau untuk menyekapmu dan juga untuk membunuhmu maupun mengusirmu dari kota Makkah. Wa yamkurullah, mereka berbuat makar, akan tetapi Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang membalas makar para hambanya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pendahuluan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Maka nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.